What's up guys, welcome back to YouTube. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin menjelaskan tentang analisis simulasi alur proses produksi pada divisi detail manufacturing menggunakan software Arena pada PT Dirgantara Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novita Norien, 17103120002. Saya Octavia Kusuma Negara, NRP 17103120004. Nama saya Zara Putri Devtian, NRP 17103120058. Nama saya Aini Nakisi Musli, 17103120036. Saya Aziz Nuraman, 17103120046. Dilanjut yang pertama ini ada latar belakang permasalahannya. Langsung saja kita lihat PowerPoint-nya. Yang pertama adalah latar belakang. Teknologi saat ini berkembang dengan sangat pesat dan banyak sekali aplikasi serta software yang telah bermunculan untuk membantu mempermudah setiap pekerjaan manusia. Di zaman modern ini, waktu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Sistem merupakan keterikatan antara komponen-komponen yang satu dengan lainnya dalam mencapai suatu tujuan yang sama. Simulasi adalah sebuah proses pembuatan atau perancangan suatu model matematis, baik itu dari sistem nyata atau perencanaan sistem baru yang bermanfaat untuk mempresentasikan sistem beserta komponen-komponennya. Arena sendiri memiliki kemampuan untuk menunjang suatu model simulasi atau sistem kompleks karena memiliki animasi dua dimensi dan kompatibilitas yang sangatlah baik. Dalam proses tugas besar simulasi sistem ini, kami melakukan sebuah pengamatan mengenai alur proses produksi di PT Dirgantara Indonesia. Seperti yang kita ketahui, salah satu perusahaan ini memiliki peran penting dalam industri pesawat di Indonesia. Dengan adanya perusahaan tersebut, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan pesawat dalam negeri dan luar negeri yang kualitasnya tidak kalah saing dengan kompetitornya. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan manajemen yang mumpuni agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang sebelum-sebelumnya. Pada PT Dirgantara Indonesia ini ada divisi detail manufacturing. Divisi ini tuh proses dari awal masih berupa barang mentah hingga menjadi produk jadi yang disimpan dalam gudang. Kesempatan kali ini kita melakukan observasi di divisi detail manufacturing, khususnya machining shop dan metal forming. Rumusan masalahnya, bagaimana perbaikan pada alur produksi menggunakan simulasi sistem dengan software Arena. Batasan masalahnya itu ruang lingkup penelitian ini di PT Dirgantara Indonesia, objek penelitiannya tentang proses produksi divisi detail manufacturing, terus kemampuan jenis kelamin dan usia operator dianggap sama. Tujuannya untuk mengetahui perbaikan pada alur proses produksi menggunakan simulasi sistem dengan software Arena. Landasan teorinya, simulasi merupakan metode yang penting yang mempunyai keunggulan dalam memperbaiki kinerja dari suatu sistem yang tidak mengganggu kelancaran kerja sistem nyata. Lalu ada antrian. Antrian adalah garis tunggu dari objek yang berupa satuan dengan memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayanan. Lalu ada elemen sistem. Menurut Satrio, elemen sistem terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada entitas, terus ada aktivitas, lalu ada research, lalu software Arena ini merupakan software model simulasi alternatif grafik serta model simulasi analisis yang bisa dikombinasikan untuk menciptakan model simulasi yang cukup luas serta bervariasi. Next. Menurut Sukandar, modul software Arena itu ada basic process panel, advanced process panel, dan advanced transfer panel. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Jadi lokasi praktik kerjanya itu di PT Dirgantara Indonesia, di bagian Departemen PPIC, Divisi Detail Manufacturing, yang menjelaskan proses dari hulu ke hilir. Lalu waktu pelaksanaannya itu dimulai sejak tanggal 7 Januari sampai 27 Februari. Next. Pengumpulan data. Di mana pengumpulan data ini
dikumpulkan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan pengolahan data, dan data yang didapatkan dilakukan pengamatan pada bagian produksi di PT Dirgantara Indonesia. Pengumpulan data pada total waktu produksi pada divisi detail manufacturing pada PT Dirgantara Indonesia dilihat pada tabel berikut. Terdiri dari 17 proses, di mana terdapat waktu, server, dan jumlah research. Oke, untuk selanjutnya di sini menjelaskan tentang proses yang ada di awal, dimulai dari kedatangan pesanan. Nah, di sini kita pakai model create seperti biasa. Kalau kita mau bikin arena pasti diawali dengan create, kemudian masuki nama modulnya, yaitu kedatangan, itu. Terus entitas yang masuk itu di sini saya namakan sebagai batch pesanan, kemudian type-nya random, value-nya 1 dengan jarak 1 hari, maksudnya 1 hari. Kemudian setiap kedatangan masuk itu 1 dan maksimal infinite. Nah, dari kedatangan pertama itu entitas masuk ke dalam station pre-cutting. Di sini kita menggunakan modul station. Nama station adalah station pre-cutting, station type itu station name adalah station pre-cutting. Di proses pertama itu adalah proses remark. Di sini pakai modul proses, langsung pakai action sys delay release. Resource-nya kita masukkan sebanyak 5 operator dengan delay type-nya itu adalah normal, dengan waktunya adalah 4 jam dengan standar deviasinya 0,5, dan pada proses ini menghasilkan value edit. Kemudian setelah selesai proses remark masuk ke proses pre-cutting. Di sini sama menggunakan modul proses dengan nama pre-cutting, sys delay release, dimasukkan resource-nya sebanyak 8 operator dengan waktu normal yaitu 10 jam dengan standar deviasi 3. Setelah selesai dari pre-cutting, entitas type yang pertama adalah bentuk pesanan, batch pesanan. Di sini diubah menjadi, entitasnya berubah menjadi cutting dengan menggunakan modul assign. Di sini ada terjadi pemecahan pemilihan, yaitu adalah jenis produk akhir, apakah dia melalui proses machining atau melalui proses metal forming. Kalau dia menghasilkan dengan tujuan produk yang menghasilkan machining, maka dia akan masuk ke rute machining yang akan dilanjutkan di station machining. Tapi kalau misalkan dia produk akhir adalah untuk metal forming, modul yang digunakan untuk menuju station itu adalah modul route. Modul route ini kita namakan route-nya route apa? Ini route machining dengan waktunya 0,5. Kemudian station ini menuju ke station machining. Begitu juga dengan route metal forming. Menuju station metal forming. Kemudian dilanjutkan ke proses yang jika dia masuk ke dalam proses machining. Dia masuk di station machining, namanya station machining. Proses pertamanya adalah machining dengan resource sebanyak 4 operator dengan waktu 6 jam dengan standar deviasi 1,5. Setelah selesai proses machining akan dilanjutkan measuring machining dengan resource sebanyak 8 operator dengan delay type itu triangular dengan minimum waktu yang didapatkan dari penelitian adalah 1,5 jam dengan rata-rata 4,5 jam dan maksimum 8 jam. Dari proses machining ini juga ada 3 jenis produk yang dihasilkan, yaitu CNC 3-axis, CNC 4-axis, dan CNC 5-axis. Dan mereka ini menggunakan ketiga mesin yang berbeda. Di CNC 3-axis dia menggunakan operator sebanyak 8 dengan waktu minimum 16, rata-rata 48 jam dengan maksimum 60 jam. Kemudian kalau CNC 4-axis 24 jam minimum, 56 rata-rata, 72 maksimum dengan operator sebanyak 16. Kalau di CNC 5-axis minimumnya ada 18 jam, rata-rata 32 jam dan jam. Nah, dengan resource-nya itu ada sebanyak 6 operator. Setelah mereka melalui proses CNC, mereka akan masuk dalam proses feeder. Di feeder ini mereka menggunakan 6 operator dengan delay type-nya itu adalah triangular dengan waktu minimum 9,8 jam, rata-rata 16,8 jam, dan maksimum 24 jam. Nah, setelah hasil dari feeder ini didapatkan, di sini kita perlu memasukkan modul assign lagi. Yang tadinya adalah hasil pre-cutting, kita ubah menjadi hasil machining, yaitu adalah hasil dari CNC. Selesai dari itu, masuk ke dalam rute finishing. Tapi sebelum masuk ke station finishing, kita bahas tentang station metal forming terlebih dahulu. Untuk metal forming, diawali dengan station metal forming. Kemudian dilanjutkan proses pertama, yaitu adalah proses metal forming dengan resource sebanyak 4.
dengan sys delay release, kemudian delay TP normal dengan waktu 7 jam dengan standar deviasi 2,5, kemudian masuk ke measuring metal forming dengan result sebanyak 10 operator, dengan delay TP triangular dengan minimum waktu 3 jam, rata-rata 6 jam dan maksimum 8,5 jam. Kemudian masuk ke dalam proses furnace. Furnace ini menggunakan operator sebanyak 10 dengan waktu minimum 2,5, rata-rata 6,8 dan maksimum 12 jam. Masuk ke fitter untuk furnace. Operator ada sebanyak 6 dengan rata-rata 22, rata-rata 36, minimum 22 dan maksimum 50. Hasil dari furnace kita masukkan modul assign lagi, yaitu hasil dari furnace. Nah, dari kedua ini, hasil dari machining ataupun furnace dilanjutkan ke finishing. Nah, di station finishing ini, proses pertama adalah surface treatment. Surface treatment ini menggunakan 10 operator dengan triangular, waktu minimum 12,5, dengan waktu rata-rata 15, dan maksimum 20 jam. Kemudian dilanjutkan quality control, yang dilakukan oleh 12 operator, dengan waktu minimum 2,8 jam dan rata-rata 6 jam. Di proses painting ini menggunakan operator sebanyak 15. Kemudian waktu yang digunakan adalah normal. Proses marking. Marking ini menggunakan operator sebanyak 12 dengan waktunya 8,5 jam dan standar deviasi 1,8. Selesai dari proses marking, jangan lupa kita masukkan modul terakhir, yaitu adalah dispose. Di sini kita beri nama produk jadi. Nah, sekarang kita coba run. Sebelum kita run, kita perlu juga melakukan di run setup. Nah, di run setup ini kita masukkan data-data yang kita miliki. Nah, di sini saya masukkan data waktu kerjanya itu adalah 8 jam per hari, dan kita melakukan replikasi ini untuk 30 hari aja. Karena kan tadi di kedatangan saya tidak membatasi ya, tidak batas berapa maksimumnya, tapi saya di sini memberikan batas waktu operasi. Waktu operasi ada 30 hari atau 1 bulan. Nah, lanjut. Sebelum run juga kita bisa dicek model untuk mengecek apakah ada error. Tidak ada error, maka bisa kita run. Kalau terlalu lama bisa kita cepetin di sini. Cuma ini karena sebentar, cuma 30 hari, jadi cepat. Kemudian kita klik yes untuk melihat hasilnya. Ini reportnya. Tapi sebelum masuk ke report, di sini kita bisa lihat secara gamblang dulu hasil dari modelannya. Di sini kita dapatkan kedatangan yang dapat selama 30 hari adalah 25 berdasarkan simulasi ini. Kemudian yang masuk ke dalam machining ada 11 dan masuk ke metal forming ada 8. Dari semua proses ini yang terjadi selesai hanya 8 produk selama 30 hari dari kedatangan 25. Jadi ini adalah model arena setelah perbaikan. Di sini permasalahannya itu adanya bottleneck pada proses pre-cutting, fitter machining, terus furnace, fitter metal forming, dan surface treatment. Jadi pertama ini perbedaannya ada di sini. Kalau di modul sebelum perbaikan itu, setelah pre-cutting itu langsung ke rute machining dan rute metal forming. Sedangkan pada proses perbaikan ini, ditambahin assign hasil pre-cutting machining dan assign hasil pre-cutting metal forming. Di sini namanya seperti ini dan assignment-nya kayak gini. Lalu yang kedua itu perbedaannya ada di sini. Setelah ada tiga tipe CNC, setelah itu di sini ada fitter machining CNC 3, fitter machining CNC 4, fitter machining CNC 5. Di sini pakainya sys delay release, terus di sini ada 6 operator, delay tipenya triangular, terus kita pakainya jam, dan maksimumnya ini nilainya ada 8. Kalau yang filter machining CNC 4 ini, operatornya kita ambil 6,
delay tipenya triangular juga, nilai maksimumnya tuh juga 8, sama seperti yang tadi. Untuk fitur machining CNC 5, operatornya ada 6 juga, nilai-nilai yang lainnya juga sama seperti yang sebelumnya. Nah, setelah itu kita assign hasil machining, baru kita ke rute finishing machining. Setelah itu untuk proses pada stasiun metal forming-nya ini masih sama semua. Yang beda lagi itu ada di proses station finishing. Ini kan ada di site ya. Nah, ini tuh kebagi menjadi 2. Yang pertama itu ada surface treatment machining, terus sama surface treatment metal forming. Di sini ada penambahan proses. Kalau yang sebelumnya itu dari station finishing langsung ke quality control, painting, marking, lalu produk jadi. Nah, ini untuk proses surface treatment machining-nya, kita membutuhkan 10 operator dengan minimumnya 6,25, delay tipenya triangular, dan maksimumnya ini 10. Surface treatment metal forming-nya, di sini ada 10 operator, minimumnya itu 6,25, delay tipenya triangular, maksimumnya 10. Nah, ini perbedaannya di situ. Jadi di sini tuh intinya dilakukan perubahan pada operasi tersebut, sedangkan untuk proses furnace tidak bisa diubah. Karena waktu proses furnace ini akan tetap walaupun ditambah resource. Kemudian untuk proses lainnya, waktu yang dibutuhkan sudah menurun dengan resource yang ditambahkan. Oke, jadi sekarang kita mau nge-run proses setelah perbaikannya. Ini udah selesai. Yes. Kedatangan bahannya ada 23, terus produk jadinya ada 9. Jadi lebih banyak dari yang sebelumnya. Jadi di sini intinya sesudah perbaikan itu selisih antara barang yang masuk dan keluar tidak terlalu jauh dan juga dapat memaksimalkan waktu yang ada. Untuk hasil dan pembahasan dari hasilannya itu output key performance indicatorsnya keluarnya jadinya 8 buat yang proses sebelum perbaikan. Nah, di proses entity time-nya itu ada VA, NVA, wait time, transfer time, other time, sama total time. Yang VA itu buat ngasih tahu kalau ada penambahan nilai dari material input menjadi output pada proses yang dilakukan. Buat hasil CNC-nya itu yang terbesarnya itu 146, rata-ratanya 125,32. Kalau di hasil furnace-nya itu maksimumnya itu 129, rata-ratanya 116. Di NVA itu dia menjelaskan tidak terjadinya proses penambahan nilai dari material input menjadi output. Hasil untuk maksimum, minimum, dan rata-ratanya itu 0 untuk hasil CNC dan furnace. Di wait time itu mereka menjelaskan berapa lama proses tersebut menunggu untuk lanjut ke proses sebelumnya. Hasil CNC-nya itu 30,9275 untuk rata-ratanya, dan maksimumnya itu dia 43,224. Lalu di hasil furnace-nya itu rata-ratanya itu 10,3252 jam, dan maksimumnya itu 16 jam. Kemudian ada entity transfer time, dia menjelaskan berapa lama perpindahan dari satu proses ke proses lain. Buat di CNC sama hasil furnace itu mereka sama-sama ngebutuhin setengah jam. Lalu ada other time itu waktu yang tidak termasuk dari yang sebelumnya dan mereka tidak ada. Lalu pada total time itu untuk maksimumnya mereka pada hasil CNC-nya itu 170 jam dengan rata-rata 156 jam. Untuk hasil furnace-nya itu maksimumnya 144 jam dengan rata-rata 122,43 jam. Next. Buat di hasil number in, number out, dan work in process itu, dia ngejelasin kalau di number in-nya itu berapa banyak yang masuk pada setiap operasi.
untuk di number out-nya itu menjelaskan berapa banyak yang selesai pada setiap proses. Untuk di work in process itu menjelaskan berapa banyak barang setengah jadi yang sudah melewati satu routing proses produksi tapi belum benar-benar selesai sehingga bisa dikatakan produk. Terus ada waiting time. Waiting time ini entity waiting time ini menjelaskan berapa lama waktu antri proses. Jadi buat dari proses satu ke proses selanjutnya dia butuh waktu berapa lama buat ngantri dan bisa dilihat dari tabelnya. Dari remark sampai jadi marking itu proses paling lama itu terjadi pada proses pre-cutting dengan waktu maksimumnya itu mencapai 43 jam, rata-ratanya 12 jam, dan lainnya itu rata-rata dan maksimumnya 0, artinya mereka tidak ada waktu untuk antri proses sehingga setelah barang keluar bisa langsung diproses untuk ke operasi selanjutnya. Kalau di number waiting ini lebih menjelaskan berapa banyak jumlah output yang menunggu di tiap jamnya. Jadinya berdasarkan data untuk paling maksimum itu terjadi juga di pre-cutting dengan jumlah 5 unit paling maksimumnya dengan rata-rata 1,46. Di sini menjelaskan bahwa antrian jumlah output terjadi karena pada proses sebelumnya menghasilkan output yang lebih besar dibanding kapasitas proses selanjutnya sehingga terjadinya antrian pada sejumlah output. Kemudian pada hasil research itu pada instansi utilization itu secara garis besar dari proses remark sampai proses marking itu mencapai maksimumnya 1. Dengan demikian, sumber daya yang digunakan dapat dipakai secara maksimal. 1 di sini itu menandakan bahwa 100% dipakai utilitasnya. Dan di number busy ini, dia menandakan tingkat kesibukan sumber daya yang ada. Dan untuk dari proses remark sampai proses marking itu mencapai 1 atau 100%. Dengan demikian, tingkat pelayanan yang dilakukan dapat secara maksimal dan kemungkinan adanya waktu menganggur itu sangat kecil. Oke, di number schedule itu dia menandakan bahwa tingkat minimum dan maksimum mencapai 1. Dengan kata lain, pekerja melakukan pekerjaan sudah sesuai jadwal, jadi mereka nggak ada yang keluar dari jadwal. Ada proses Peter, jadi tingkat schedule utilization-nya dia itu paling tinggi mencapai 0,8531 dan yang paling kecilnya itu 0,1783. Yang terakhir pada research itu ada total number size. Di sini itu didapatkan bahwa nilai tertinggi oleh remark sebesar 25 dan yang terkecil oleh measuring metal forming sebanyak 8. Setelah itu dilakukan perbaikan pada model yang sebelumnya. Setelah dilakukan perbaikan, didapatkan bahwa adanya peningkatan untuk hasil key performance indikatornya menjadi 9. Jadi rata-rata 9. Lalu pada di entity time, didapatkan bahwa VA-nya untuk hasil CNC mencapai 100,5 jam dengan rata-rata 1,4 jam. Dan pada hasil furnace maksimum mencapai 106,99 jam. Pada entity value edit ini merupakan penambahan nilai dari material input menjadi output pada proses yang dilakukan. Kemudian ada NVA time untuk hasil CNC dan furnace, mereka sama-sama 0, jadi mereka tidak ada penambahan nilai dari material input menjadi output pada proses yang dilakukan. Kemudian ada entity wait time, itu dia
menjelaskan tentang berapa lama proses tersebut menunggu untuk lanjut ke proses selanjutnya. Kemudian ada transfer time, dia itu menandakan adanya waktu perpindahan. Lalu ada other time, itu waktu selain dari yang VA, NVA, wait, sama transfer, jadinya mereka tidak ada sehingga jadinya 0 jam. Lalu pada total time dengan rata-rata 155,33 jam. Kemudian pada entity other itu terdapat number in, number out, dan work in process. Number in itu dia menandakan berapa banyak yang masuk, sedangkan di number out itu berapa banyak yang keluar atau selesai operasi. Pada entity work in process ini menjelaskan barang yang setengah jadi yang sudah melewati satu routing proses produksi tapi belum benar-benar selesai sehingga bisa dikatakan produk. Next, berdasarkan data ini didapatkan bahwa pada proses bitter metal forming memiliki waktu antri proses terbesar, maksimumnya itu 106,93 jam dengan waktu minimumnya dia itu 64,42724 jam. Pada waktu antri proses dapat terjadi lama karena proses selanjutnya menghabiskan waktu yang cukup lama, sedangkan waktu proses sebelumnya lebih cepat. Selanjutnya ada number waiting. Pada number waiting ini dia menjelaskan tentang berapa banyak barang untuk menunggu proses selanjutnya. Terjadinya antrian ini karena jumlah output yang sebelumnya itu menghasilkan lebih besar. Jadinya ada antrian, sedangkan kapasitas sesudahnya itu tidak memadai. Next. Number busy, di situ menjelaskan tentang tingkat kesibukan dari sumber daya yang ada itu, dan dari hasilnya itu mencapai 1 atau 100%. Jadi dengan demikian tuh tingkat pelayanan yang dilakukan itu dapat secara maksimal dan adanya menganggur itu sangat kecil. Lalu ada number schedule, yaitu menjelaskan tentang tingkat minimum dan maksimum, menjelaskan tentang pekerjaannya itu sudah melakukan sesuai jadwal atau enggak, dan dapat dilihat bahwa dari tingkat minimum rata-rata sampai maksimum itu 1 atau 100%. Jadi mereka melakukannya itu sudah sesuai dengan jadwal. Lalu ada schedule utilization. Nah di 01346 itu dari pekerjaan bagian fitter machining, yaitu dapatnya segitu. Kemudian ada total number size. Di situ didapatkan bahwa nilai tertinggi itu terdapat oleh proses remark dan pre-cutting, yaitu mencapai 23. Dan yang terkecilnya itu adalah di proses marking yang sebesar 9. Hasil dan pembahasan, analisis perbandingan proses produksi sebelum dan sesudah. Sebelum perbaikan, terjadi bottleneck saat proses pre-cutting, fitter machining, furnace, fitter metal forming, dan surface treatment. Dilakukan perubahan pada operasi tersebut, sedangkan untuk proses furnace tidak bisa diubah karena waktu proses furnace akan tetap walaupun ditambah research. Kemudian untuk proses lainnya waktu yang dibutuhkan sudah menurun dengan research yang ditambah. Sudah perbaikan, selisih antara barang yang masuk dan keluar tidak terlalu jauh dan juga dapat memaksimalkan hasil yang ada. Kesimpulan dan saran. Di mana kesimpulannya itu pada pemodelan awal terdapat bottleneck yang cukup jelas pada proses pre-cutting, fitter machining, furnace, fitter furnace,
dan surface treatment. Untuk proses furnace tidak bisa diubah pada model karena proses pembakaran akan tetap waktunya meski ditambah jumlah research. Solusi terbaik adalah melakukan penelitian lebih lanjut untuk replacement metode pengerjaannya yang bisa menghasilkan waktu lebih singkat atau upgrade mesin bakar. Untuk sarannya itu ada 3. Yang pertama, pada proses pre-cutting dipisah sesuai produk akhir untuk mempersingkat waktu pengerjaan. Yang kedua, filter pada machining dilakukan sesuai masing-masing jenis CNC yang digunakan. Yang ketiga, surface treatment yang dilakukan sesuai jenis produk akhir untuk mempersingkat waktu pengerjaan. Selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dari kelompok saya. Kami. Ulang. Presentasi dari kelompok kami. Bila ada kata salah, jangan ada penutup.